Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan mata kuliah Mekanika Teknik. Kali ini kita akan membahas latihan soal yang ada di modul 4. Referensi ataupun soal-soal yang terdapat di modul 4 itu bersumber dari buku Engineering Mekanik Statik karangan Hibeler edisi 12 tahun 2010. Baik, di modul 4 ini ada 6 soal, ya, 6 soal, di mana soal nomor 1, 2, 3, dan 4 itu kita bicara tentang kesetimbangan benda tegar dalam wilayah 2 dimensi. Sedangkan soal nomor 5 dan 6 itu bicara tentang kesetimbangan benda tegar di wilayah 3 dimensi. Baik, karena memang modul 4 kita membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Secara sekilas saya coba sampaikan masing-masing soal, bahwa soal nomor 1 itu kalau Anda lihat di gambar sedemikian rupa gitu ya, ada kotak dengan massa 550 pound gitu. Kita diminta menentukan besarnya gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing tali gitu ya. Jadi nanti katakanlah tali A, B, AC, dan AD. Itu. Kemudian yang kedua, itu ada sistem sedemikian rupa gitu ya, di mana massa C adalah 40 kg. Kita diminta menentukan besarnya massa silinder A ini gitu ya. Berapa besarnya sedemikian rupa supaya sistem ini dalam keadaan setimbang gitu. Kemudian yang nomor 3 itu ada kapal yang sedang posisi ditarik begitu dengan takbut katakanlah begitu dengan gaya sebesar 50 kN seperti pada gambar gitu ya, yaitu tali AB ini 50 kN. Nah, kita diminta menentukan besarnya gaya yang bekerja pada masing-masing tali kekang ini. Jadi tali BC dan tali BD gitu ya. Dengan catatan batasannya adalah kapal bergerak dengan kecepatan konstan. Soal yang keempat, gitu ya. Kalau Anda lihat gambar di situ terdapat 2 konstanta pegas, begitu ya. Jadi kita diminta menghitung besarnya regangan, ya, regangan pada pegas AC ini dan pegas AB agar sistem tersebut tetap dalam keseimbangan gitu ya, dengan massa balok diketahui 2 kg. Nah, yang kelima itu kesetimbangan gaya 3 dimensi. Kita diminta menentukan besarnya gaya pada masing-masing tali. Di sini ada 3 tali, AB, AC, AD gitu ya, untuk menyangga platform yang dengan berat 3.500 pound gitu ya, dengan besarnya diketahui besarnya D di sini adalah 4 feet gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda melihat gambar di sini, berarti posisi D itu adalah sebetulnya posisi C dengan informasi jarak D. C ini nanti ada di posisi di tengah-tengah seperti ini, tepat di sumbu Y. Oke. Sedangkan soal yang terakhir, mirip dengan soal nomor 5, kita diminta menghitung besarnya gaya yang bekerja pada masing-masing tali yang digunakan untuk mengangkat traktor dengan massa 8 megagram. Ya. Baik, kita coba bahas satu persatu sekarang. Soal nomor 1, gitu ya. Jadi tadi sudah kita singgung, ada massa 550 pound, begitu kita diminta menentukan besarnya gaya yang bekerja pada masing-masing tali. Nah, langkah yang pertama, tentu kita harus membuat free body diagram. Nah,
Seperti yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, saya menggunakan dua macam warna di sini, ada warna merah dan biru. Warna biru itu adalah untuk sesuatu dalam menilai gaya yang besar dan arahnya sudah diketahui, gitu ya. Sedangkan yang warna merah, gitu ya, itu adalah untuk sesuatu yang kita cari. Nah, untuk sesuatu yang kita cari ini arahnya kita asumsikan. Ya, pada gambar free body diagram ini arah FAB dan FAC saya asumsikan ke atas. Anda boleh berbeda. Misalkan FAB-nya ke bawah, FAC-nya tetap ke atas, atau dua-duanya ke bawah, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya tidak akan bahas lagi karena itu sudah kita bahas. Berikutnya adalah setelah selesai Anda menggambar free body diagram dengan lengkap, maka kita menggunakan persamaan kesetimbangan. Gitu ya. Nah, karena kita bicara tentang sistem gaya atau kesetimbangan benda tegar, sistem gaya dua dimensi, kemudian juga ada identitas sumbu X dan Y, ya, atau yang kita kenal dengan sistem gaya koplanar, maka kita harus menguraikan gaya-gaya tersebut yang terdapat dalam free body diagram tersebut menjadi komponen X dan komponen Y. Gitu ya. Nah, yang harus Anda pahami bahwa karena gaya itu merupakan besaran vektor yang punya besar dan arah, maka arah positif harus Anda tentukan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya, seperti kembali ke free body diagram ini, kemana arah positifnya? Nah, ke suatu area atau arah yang Anda tuliskan identitasnya. Seperti ini misalkan. Sumbu X saya tulis di kanan, artinya bahwa sumbu X positif arahnya ke kanan. Sumbu Y positif saya tulis di atas, karena memang saya asumsikan arah Y positif adalah ke atas. Apakah harus demikian? Tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Anda bebas. Ya. Oke, kembali ke persamaan kesetimbangan. Berarti penjumlahan aljabar semua komponen gaya arah X atau yang disebut dengan sigma Fx harus memenuhi konsep kesetimbangan, yaitu sama dengan 0 dengan arah positif ke kanan. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa arah positifnya ke kanan? Karena sesuai dengan arah positif yang sudah kita gambarkan di free body diagram. Oke. Ya, berikutnya Anda masukkan, karena dalam arah X terdapat dua komponen gaya, FACX min FABX ya. Saya tidak akan bahas lagi kenapa min FABX menjadi minus gitu ya. Ya. Karena dia berlawanan dengan sumbu X positif ya, dan seterusnya. Ketemulah dengan sigma Fx ini satu persamaan, yaitu bahwa besarnya FAC itu sama dengan 1,083 FAB. Nah, atau dengan kata lain, FAC merupakan fungsi FAB gitu ya. Nah, itu menjadi satu persamaan pertama. Kemudian keseimbangan yang kedua yaitu dalam arah Y, bahwa penjumlahan aljabar semua komponen gaya arah Y yang disebut dengan sigma Fy itu harus sama dengan 0 dengan arah positif ke atas. Ingat kembali lagi bahwa arah positif ke atas ini karena sebelumnya pada free body diagram sudah kita definisikan bahwa Y positifnya ke atas, ya. Maka dengan cara seperti ini ketemulah hubungan FAB sin 30 ditambah FAC kali 3/5 sama dengan 550. Itu persamaannya kedua. Oke. Langkah berikutnya adalah langkah 3, yaitu substitusi dua persamaan yang kita peroleh dari persamaan keseimbangan. Gitu ya. Dalam hal ini saya mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga dengan proses substitusi tersebut, kita bisa mengetahui besarnya FAB sama dengan 478,26 pound. Nah, bagaimana dengan arahnya? Karena hasil proses matematik ini menghasilkan nilai yang langsung positif, maka arah daripada FAB, arah asumsi yang kita buat di free body diagram itu sudah benar, karena nilainya langsung positif.
gitu ya. Jadi asumsi yang kita buat ke atas tadi itu ternyata benar. Pembuktiannya di sini, di langkah yang ketiga ini. Setelah FAB ketemu, maka langkah yang terakhir adalah kita masukkan nilai FAB tersebut ke persamaan 2, ya, sehingga kita bisa ketemu FAC. Dan dari proses matematis ini pun FAC nilainya langsung positif, artinya bahwa arah FAC yang kita asumsikan di free body diagram ke atas ini ternyata terbukti ke atas. Baik, itu penjelasan soal yang nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2, kita diminta menentukan besarnya massa silinder A, gitu ya, supaya sistem dalam kondisi yang setimbang. Nah, langkah pertama secara umum pasti ya yang harus Anda lakukan, kita menggambar free body diagram. Hati-hati. Pada free body diagram ini saya menggambarkan sebetulnya ada dua free body diagram. Nah, ini cara kerjanya, kita urut. Dari informasi soal yang diketahui adalah massa silinder C, yaitu 40 gram. Jadi saran saya, kita selesaikan dari sisi sini. Gitu ya. Dan B ini adalah sebetulnya puli. Ya. Jadi kita tidak bisa menggambarkan sebagai partikel kalau puli di sini. Ya. Nah, seperti ini Anda gambarkan. Ya, Anda lihat di daerah sini saja. Bahwa besarnya gaya BC, TBC sama dengan 40 kg dikalikan percepatan gravitasi, sekian Newton gitu ya. Sehingga karena titik B ini puli, maka besarnya TBC itu akan sama dengan TBE. Gitu ya. Atau TBE sama dengan TBC, gitu ya. Paham ya? Kemudian baru Anda melihat di free body diagram yang sebelah kiri, ya, di mana titik E adalah titik partikelnya. Kita asumsikan sebagai pemodelan partikel. Ya. Nah, disinilah mulai kita gambarkan lebih rinci kemana arah X positif, kemana arah Y positif. Kemudian gaya TBE yang membentuk sudut 30 derajat ini Anda uraikan ke dalam arah X dan Y menjadi TPX dan TPY, gitu ya. Dan ini ada di warnanya biru, gitu ya. Ini bukan warna merah lagi, gitu ya. Jadi di free body diagram ini yang warnanya merah dan yang boleh Anda asumsikan adalah TDE, gitu ya. Karena memang massa silinder A yang kita cari pun pasti arahnya ke bawah karena ada unsur gravitasi, gitu ya. Sedangkan TBE pun arahnya sedemikian rupa ke atas karena sudah kita bisa tentukan dari nilai TBC. Gitu ya. Jadi ini juga warna biru. Sehingga yang warna merah di soal nomor 2 ini cuma TDE saja. Misalkan Anda nanti mau buat TDE arahnya ke kanan, silahkan. Oke, paham ya? Baik, nah langkah selanjutnya adalah tetap kita masukkan dalam persamaan kesetimbangan. Nah, soal nomor 2 ini sangat sederhana. Kita tidak perlu sebetulnya mencari sigma Fx, gitu ya, karena yang diminta adalah kita cukup mencari massa silinder A, sehingga kita hanya bermain di wilayah resultan gaya arah Y atau vertikal. Baik. Kalau Anda lihat dari free body diagram di sini, maka yang pada arah vertikal itu terdapat dua buah gaya saja yang bekerja, yaitu gaya yang disebabkan oleh massa A yang arahnya pasti ke bawah, sehingga nanti nilainya negatif karena berlawanan dengan sumbu Y positif. Ini makanya MA-nya negatif. Dan TBE yang arahnya sesuai atau searah dengan sumbu Y positif, makanya TBE menjadi positif. Sehingga sigma Fy sama dengan 0 dengan arah positif ke atas itu merupakan uraian daripada dua komponen gaya arah vertikal. Itu baik. Dari proses ini yang Anda bisa terjemahkan sendiri, ketemulah MA sama dengan 20 kg. Gitu ya. Baik, saya pikir nomor 2 cukup sederhana. Nomor 3, gitu ya. Nomor 3, walaupun nampaknya ini seperti gambar 3 dimensi, tapi sebetulnya ini tetap prinsip
sistem keseimbangan gaya dua dimensi, karena semua nanti kita akan gambarkan menjadi satu bidang saja. Baik, langkah solusinya adalah kita bikin free body diagram seperti pada soal-soal sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini yang warna biru adalah gaya 50 kN, gitu ya. Karena itu yang pasti, gitu ya, 50 kN. Kita tetapkan sumbu X dan sumbu Y positif, kemudian kita uraikan gaya-gaya yang memang kita mau cari, gitu ya. Dalamannya adalah TBC dan TBD. Ingat warnanya merah, itu berarti warna arah asumsi, dan itu pun terserah Anda, gitu ya. Misalkan TBC mau Anda arahkan ke bawah, silahkan, dan seterusnya. Masing-masing dari TBC dan TBD Anda uraikan menjadi TBCX, TBCY, TBDX, dan TBDY. Seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu Anda masukkan ke dalam persamaan keseimbangan. Ya, arah X dan arah Y. Dari kita masukkan komponen gaya arah X, gitu ya, resultannya sama dengan 0, maka kita tahu hubungan antara TBC dengan TBD, yaitu bahwa TBC sama dengan 0,684 TBD. Itu persamaan 1. Kemudian dengan sigma FY sama dengan 0 dengan arah positif ke atas, gitu ya. Nah, kita juga bisa mengetahui persamaan. Kita punya persamaan yang kedua, yaitu bahwa TBD dikalikan 0,94 ditambah TBC dikalikan 0,866 sama dengan 50, gitu ya. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya, langkah ketiga adalah substitusi, gitu ya. Kita substitusi persamaan 1 ke 2 dan seterusnya. Dari substitusi ini kita bisa mengetahui nilainya TBD, yaitu sebesar 32,6 kN. Arahnya sekali lagi, karena nilainya langsung ketemu positif, maka arahnya ini adalah arah yang sesuai dengan arah asumsi kita di free body diagram. Oke. Jadi, saya ulas kembali, di free body diagram ini, TBD kita asumsikan ke atas, gitu ya. Dari hasil proses matematis, ketemu nilai positif, berarti artinya bahwa arah asumsi ke atas tadi itu ternyata benar, gitu ya. Oke. Seandainya nilainya negatif, maka arah asumsi kita salah, sehingga arah yang benar harus kita balik. Gitu. Nah, yang keempat, kita masukkan nilai TBD ke persamaan 1. Ketemulah nilai TBC. Ya, dengan arah pun yang sudah benar arah asumsi kita. Ya, jadi TBD ketemu 32,6 kN dan TBC ketemu 22,3 kN. Ya, baik. Lanjut soal nomor 4. Oke. Di soal nomor 4, gitu ya. Konsepnya sama sebenarnya dengan soal nomor 1, 2, dan 3, gitu ya. Cuman di sini kita mendapatkan tambahan pengaruh dari Pegas, di mana di situ terdapat nilai konstanta Pegas, begitu ya. Dan kita diminta mencari regangannya. Baik, saya akan coba bahas, gitu ya. Selalu bawa langkah pertama kita buat free body diagram, gitu ya. Seperti ini free body diagram, gitu. Warna biru cuman ada gaya yang dihasilkan oleh massa 2 kg, massa balok 2 kg dikalikan dengan percepatan gravitasi, itu yang sudah pasti arahnya dan besarnya, sedangkan yang lain adalah arah asumsi. Baik, Anda uraikan juga FAB ke dalam komponen X dan komponen Y, FAC pun juga dalam komponen X dan komponen Y. Nah, perbandingan-perbandingan ini Anda dapat dari mana? Anda lihat dari soal itu diketahui dimensi, gitu ya. Misalkan contoh, A ke B itu mempunyai dimensi vertikalnya 3 meter, dimensi horizontalnya 4 meter. Nah, ini kan membentuk suatu segitiga, maka ya kalau Anda mau cari dengan cara mengakarkan nilai kuadrat keduanya, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat di akar, maka ketemu 5, gitu ya. Oke, Anda saya yakin sudah hafal semua itu.
Demikian juga untuk yang sebelah kiri FAC gitu ya, bahwa jarak horizontal A ke C itu 3 meter dan jarak vertikalnya pun 3 meter, sehingga perbandingannya adalah 1:1. Oke, saya pikir itu mudah lah. Langkah berikutnya, nah ini informasi tambahan bahwa konstanta pegas untuk pegas AB adalah 30 Newton per meter, sedangkan konstanta pegas untuk pegas AC adalah 20 Newton per meter. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan, gitu ya, sama arah X, gitu. Kemudian juga kesetimbangan arah Y. Kita mempunyai dua persamaan, gitu ya. Ada persamaan satu yang menggambarkan hubungan antara FAB dengan FAC. Kemudian persamaan dua itu juga menggambarkan hubungan antara FAB dan FAC juga, begitu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah substitusi. Penyelesaiannya selalu diawali dengan substitusi. Jadi misalkan kita masukkan persamaan 1 ke 2, ketemu nilai FAC sekian gitu ya. Nah, dan setelah itu nilai FAC kita masukkan ke persamaan 1, ketemu FAB gitu ya. FAC ketemu 15,86 Newton, FAB-nya ketemu 14,02 Newton gitu ya. Kembali ke free body diagram. Nah, berarti karena nilainya positif, arahnya pun yang kita asumsikan sudah benarnya FAB ke atas, FAC juga ke atas. Oke. Nah, karena yang kita cari itu adalah regangan, maka angka yang keempat, bahwa besarnya regangan pada pegas itu kita menggunakan rumus hubungan antara rumus gaya fungsi pegas gitu ya. Bahwa F sama dengan K kali X begitu. Maka FAC juga sama dengan XAC dikalikan KAC gitu ya. Dengan pembagian sederhana ketemu bahwa regangan pada bekas AC sebesar 0,793 meter. Sedangkan regangan pada bekas AB ketemu 0,467 meter. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Baik, saya pikir bisa dipahami gitu ya. Baik, kita sekarang lanjut membahas soal yang kelima gitu ya. Di soal yang kelima, nah ini kita sudah mulai bicara kesetimbangan gaya, kesetimbangan benda tegar, gitu ya, 3 dimensi. Maka Anda harus sedikit berhati-hati karena ada tambahan cara yang berbeda di pembahasan soal-soal yang sebelumnya, gitu ya. Baik, kita diminta menghitung besarnya gaya pada masing-masing tali, gitu ya, tali AB, AC, dan AD. Untuk menyangga platform yang mempunyai berat 3.500 pound gitu. Nah, selalu langkah yang pertama adalah Anda harus buat yang namanya free body diagram. Oke, hati-hati karena ini free body diagramnya 3 dimensi ya. Jadi misalkan ini contoh, kita buat partikelnya di titik A gitu ya, partikel di titik A. Bagaimana caranya menggambar FAB? Contoh, saya kasih contoh satu saja. Kenapa bisa bikin gambar FAB sedemikian rupa gitu ya. Nah, ini garis gayanya. Baik, saya kasih simpel saja, contoh, sampel gitu ya. Bahwa titik B, kalau Anda lihat dari titik A gitu ya. Ini titik B, kita lihat dari titik A itu. Pada arah X gitu ya, itu jaraknya 4 feet. Nih. Oke, 4 feet. Maka Anda buat di sumbu X positif ini Anda masukkan koordinat 4 di sini. Itu ya. Sini. Seperti itu. Nah, bikin dulu 4. Tariklah katakanlah garis sejajar dengan sumbu Y. Begini. Udah ya. Oke. Anda tahu posisi di titik ini dulu. Oke. Kemudian saya lanjutkan dalam arah Y gitu ya. Titik B ini adalah jaraknya 3 feet menjauhi sumbu Y positif. Ini ke belakang. Maka dari titik A ini pada sumbu Y bikin jarak 3 feet. Ketemulah di sini. Oke, baik.
Dari titik 3 fit arah Y ini Anda bikin garis sejajar sumbu X. Dan dari titik 4 fit pada sumbu X ini Anda tarik garis sejajar sumbu Y. Ketemulah titik potong di sini. Nah, itu satu case sudah mau selesai. Nah, langkah berikutnya kita masukkan unsur Z. Bahwa titik B, kalau dilihat dari titik A itu kan jaraknya 10 fit ke bawah. Maka dari titik potong ini, yang tadi sudah kita temukan antara paralelogram antara nilai X dan Y gitu ya. Dari sini kita tarik ke bawah sejauh 10 feet. 10 feet. Tak, katakanlah berarti di sini. Nah, inilah ujung garis gaya nanti. Sehingga garis gaya yang bekerja adalah kita tarik dari titik A ini, menuju titik 10 feet tadi. Itulah garis gaya AB. Oke, Anda lakukan cara yang sama untuk FAC dan FAD. Itulah namanya free body diagram kita. Baik, gitu ya. Anda boleh juga menggunakan asumsi. Gitu. Ini saya sedikit salah ya. Ini harusnya warnanya merah ini ya. FAB, FAC, FAD harusnya warnanya merah. Oke. Baik, apa? Saya lanjutkan. Free body diagram sudah lengkap. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Nah, berbeda dengan kasus-kasus soal 2 dimensi sebelumnya, maka untuk kasus 3 dimensi, sebelum kita masukkan persamaan keseimbangan, maka harus buat yang namanya unit vektor. Apa unit vektor? Bahwa vektor gaya AB sama dengan besarnya gaya AB dikalikan UAB. Ya, itu yang namanya unit vektor AB. Jadi saya ulang, vektor gaya AB, jadi F tegak ini adalah vektor, gitu ya. Ini vektor sama dengan besarnya gaya AB dikalikan dengan unit vektor AB. Itu yang dimaksud dengan angka nomor 2. Sekarang kita coba cek satu-satu. Nah, sekarang kita tentukan dulu misalkan bagaimana menentukan unit vektor AB. Oke. Nah, di sini ketemu 4I minus 3J min 10K. Kenapa bisa demikian? Oke. Bahwa UAB, hati-hati, kenapa bukan UBA? AB artinya titik B dilihat dari titik A. Oke. Katakanlah kita berdiri di titik A, melihat titik B yang ada di bawah. Oke, baik. Kita masukkan. Kenapa 4I positif? Tadi sudah kita singgung, karena titik B itu kalau diukur dari titik A, itu pada arah X adalah arah X positif. Ini 4 plus. Kenapa minus 3J? Karena titik B kalau dilihat atau diukur dari titik A pada sumbu Y itu adalah sejauh 3 feet tetapi arahnya berlawanan dengan sumbu Y positif. Makanya minus 3J. Demikian juga kenapa minus 10K? Karena titik B kalau dilihat dari titik A itu adalah 10 feet ke bawah. Di mana ke bawah itu adalah berlawanan dengan sumbu Z positif. Baik, paham ya? Nah, kemudian dibagi dengan besarnya hasil penjumlahan kuadrat dari masing-masing nilai tadi, masing-masing 4. Jadi 4 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Ketemulah bahwa unit vektor AB adalah 0,358I minus 0,268J minus 0,894K. Bisa dipahami? Nah, sama sekarang. Ya, saya lanjutkan. Ya, Anda seharusnya sudah bisa menghitung sendiri UAC dan UAD. Tapi tidak apa-apa, saya coba jelaskan. Kenapa UAC sama dengan 3J min 10K? Berarti menjawabnya adalah karena Anda melihat titik C, ini titik C, dari posisi Anda berdiri di titik A. Oke. Kenapa I-nya tidak ada sekarang? Karena ingat bahwa soal ini, D kecil ini jaraknya adalah 4 feet. Berarti titik C ini sebetulnya bergeser tepat di sumbu Y di sini. Sehingga tidak mempunyai jarak pada arah sumbu X. Makanya I-nya 0. Oke. Nah, kenapa 3J-nya positif? Karena titik C kalau dilihat dari titik A adalah jaraknya 3 feet searah dengan sumbu Y positif. Makanya positif. Oke, minus 10K. Oke, tidak perlu saya bahas. Oke. Baik, tidak akan saya bahas lagi. Anda bisa pelajari sendiri sehingga ketemu UAC.
dan ketemu AD. Itu langkah yang kedua. Oke, paham ya? Saya lanjutkan. Di langkah yang ketiga, masih langkah kedua, maaf gitu ya. Anda masukkan ke dalam persamaan vektor tadi, yaitu bahwa misalkan ini, FAB, vektor gaya AB sama dengan besarnya AB dikali UAB. Kita sudah mempunyai nilai UAB sedemikian rupa, gitu ya. Maka Anda masukkan di sini bahwa FAB sama dengan besarnya FAB dikalikan unit vektornya ini. Itu. FAC juga, FAD juga, dan ingat ada satu komponen gaya yang bekerja pada tali juga yang arahnya vertikal yaitu plus 3500K, yaitu yang namanya F ini. 3500 pound, K positif karena searah dengan simbol Z positif. Jadi dari uraian unit vektor tadi, sekarang kita sudah mengetahui dengan jelas 4 komponen gaya yang bekerja pada sistem dengan arahnya masing-masing, yaitu FAB, FAC, FAD, dan F. Nah, itulah hasil daripada langkah kita nomor 2, yaitu tentang unit vektor. Langkah yang ketiga itu kita masukkan dalam persamaan keseimbangan. Gitu ya. Oke. Persamaan keseimbangan, ini maaf, ini nanti akan saya koreksi. Ini sigma F saja, bukan sigma X, bukan sigma Fx, gitu ya. Sigma F, gitu ya, sama dengan 0. Ya, yaitu karena kita punya 4 komponen gaya tadi, hasil unit vektor, ada FAB, FAC, FAD, dan F, sama dengan 0. Oke, Anda masukkan semua nilai itu. Ya, Anda masukkan semua ini. Oke. Kemudian Anda kelompokkan yang I dengan yang I, yang J dengan J, K dengan K, gitu ya. Nah, dari situ baru misalkan ini contohnya. Setelah Anda kumpulkan I sendiri, J sendiri, K sendiri, maka kita keluarkan contohnya yang ini, yang I. Ini I, kita keluarkan ya. 0,358 FAB minus 0,369 FAD I. Kita keluarkan. Kenapa? Karena ini ke arah sumbu X. Karena sigma Fx pun harus sama dengan 0. Gitu ya. J juga Anda keluarkan sendiri. Minus 0,268 ini, ditambah 0,287 FAC ditambah 0,092 FAD J. Anda keluarkan di sini. Menjadi persamaan yang kedua. Dia juga harus sama dengan 0. Demikian juga yang K. Arah K. Nah, ini kita keluarkan. Jadi persamaan 3. Jadi dari persamaan keseimbangan langkah nomor 3 ini kita mempunyai 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Berikutnya keempat, seperti yang biasanya langkah substitusi, gitu ya. Dari substitusi kita bisa ketemu nilai FAB, FAC, dan FAD. Oke, bisa dipahami? Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, gitu ya. Kita diskusikan kembali. Yang nomor 6, ini caranya sama persis dengan yang nomor 5. Gitu ya. Kita diminta menentukan besarnya gaya pada masing-masing tali untuk mengangkat traktor dengan massa 8 megagram, gitu ya. Nah, jadi langkah penyelesaian sama dengan nomor 5. Yaitu kita bikin free body diagram sedemikian rupa dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Kemudian langkah kedua Anda unit vektor, langkah ketiganya kita masukkan persamaan keseimbangan. Dari persamaan keseimbangan kita punya 3 persamaan, dari 3 persamaan kita kelompokkan IJK, gitu ya. Kemudian langkah terakhir adalah substitusi. Ya, di soal nomor 6 ini besarnya FAB dan FAC sama yaitu 16,6 kN, sedangkan FAD-nya 55,2 kN. Baik, itu pembahasan kita dari soal-soal yang ada di modul keempat tentang keseimbangan benda tegar. Baik, saya akhiri. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan kembali, baik melalui classroom ataupun dengan pertemuan di kelas reguler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.